Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. Ente kadang-kadang gitu. Efeknya ke Habib Jindan ditegur oleh Robito Alawin, akhirnya dia nggak bisa keluar lagi di media sosial. oh tenan. Bahwa kakek buyut lu itu nikah dengan jin, sampai sekarang juga keturunan gue dari kalangan jin ada. Jangan-jangan Istilah kata Kemarin ada salah satu dukun yang takut jarum suntik, menurut kamu seperti apa? Dan Pak Ustadz itu gimana tuh? Iya. oh tenan. Si pesulap merah ini kalau dari versi tarot ya, dia hanya memberikan satu kejutan, dia hanya mencari panggung, dia hanya mencari popularitas. Ente kadang-kadang Bongkar tuh ruqyah. Ruqyah tuh sama aja dengan hipnotis. Ya, mau dibaca doanya doa ayat-ayat Al-Qur'an, mau dibaca ini sisa-sisa di dinding, sama aja parah sih hasilnya. ini. Ya. ente kadang-kadang Memang mau berbicara masalah akhirat, kamu jadi kiai sekalian. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Ada yang lagi fokus. Ente kadang-kadang bersama Mamang Inhere. Nere. Always Inhere. Nyo. Yes. Lagi-lagi again. Lagi-lagi again soal pesulap merah. Yes, atau red magician. Nah, so Inggris. Ngerti bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris gitu. Agak apa ya? Aku ngeliatnya tuh pesulap merahnya satu, penantangnya banyak. Yang awal sama Gus Udin. Gus Udinnya menghilang di telan bumi. Terus tiba-tiba muncul Jindan. Sekarang Jindannya hilang juga. Oh, hilang juga. Terus muncul penantang baru yang di Denis, terus ada hari ini juga tayang di Densu, tapi kita belum ngebedah, belum nonton langsung. Nanti kita bedah besok lah mungkin lah ya. Entah statement kocaknya atau statement-statement yang tidak konsisten gitu. Jindan udah hilang, tinggal ada penantang baru lagi, lupa aku siapa namanya. Tapi yang paling stay bertahan itu pengacara Bang Firdaus. Selalu ada dia ya? Iya, selalu ada. Nanti kita lihat aksi-aksinya, kita bongkar sikik-sikik gitu. Nah, kali ini ada tantangan terbuka nih. Dari siapa tuh? Bukan dari dukun, tapi tapi dari Dokter Richard Lee ini ya. Dia langsung mention nih, saya kasih hadiah Om Firdaus. Di mention langsung Jindan ataupun dukun-dukun lainnya yang kebal pisau bedah saya kasih duit cash 100 juta. Di posting sama akun Instagram Dr. Richard Lee langsung nih ya. Mungkin kalau cuma teks kayak agak ragu kali netizennya. Ada videonya, tantangan terbuka. Nih, meluncur nyow. Sebelumnya buat Santuy People yang udah lama, yang setia, thank you Perumnas gitu kan. Menemani ya, bener. Buat yang baru-baru nongol, baru-baru kenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi jangan lupa apa Jangan lupa dicubrek. Jangan lupa dicubrek-cubrek, wow ya. Iya. Tenan ya. Istilah Tenan. katanya mah kalau disubrek tuh ya kalian mensupport kami juga gitu istilah katanya ya. Iya. Tolonglah ya, jikalau mensubrek tuh kan jadi kami tuh happy gitu. Langsung meluncur. Dari TikTok Dr. Richard Lee checklist. Ada caption sedikit, gatel lagi nih kuping. Sayembara untuk Om Daus dan Jindan terjindan-jindan. Kayak gimana videonya? Yo, ceki-ceki people. Play. Sayembara. Tolong sampein untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan yang terjindan-jindan, dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya. Bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu the beast, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa. Ini sayembara ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. 100 juta nyo. Aku belajar kali ya, lumayan 100 juta nih. Nih kebal pada kuping. Enggak dong. Nggak bisa ya, nggak dapat ya. Nggak bisa dong. Kebal omelan nyonyo. Aku jarang ngomel. Iya. Dilanjut lagi. Lanjut. 100 juta per orang. Jadi kalau kalian ke tempat Densus, kalian nggak dapat duit. Densu yang dapat duit. Ke tempat Denis nggak dapat duit. Ke tempat saya kasih 100 juta per orang. Tuh, ya, datang ke tempat saya ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Parang yang gede, yang hitam, yang panjang kayak gitu aja bisa kebel. Apalagi pisau bedah saya itu kecil banget kayak gini. Pasti bisa lah. Jangan ngomong beda lagi ya. Please, jangan ngomong beda lagi. Saya tungguin. Saya
pisau bedah tapi tajam banget tuh. Iya dong. Iya, memang tugasnya pun buat membedah kulit gitu. Makanya udah kebayang seberapa tajamnya. Jangan bilang beda lagi tuh, maksudnya ya ini beda gitu, beda. Iya. Ibarat ya gitu. Katanya beda ilmu kan katanya. Beda ilmu. Lumayan tuh 100 juta tuh buat siapapun yang mau coba. Aku kalau bisa mau coba. Ada ini nggak Dokter Richard Lee kebal SIM ejector boleh? Nggak boleh. Mau diapain? Ya kali gitu gitu. Nggak ngaruh kali ya? Enggak. Ya 50 juta deh gitu. Lumayan gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya udahlah, tolonglah, nggak apa-apa. Yang penting ditonton sama Santuy People aja. Aku mah sudah happy wow. Nextnya Nyo. Next. Nih selanjutnya nih, kurang lebih 2 hari. Ya 2 hari ya hilang, nggak ada kabar, nggak ada video terbarunya gitu. Bahkan untuk kita react pun nggak ada materi barunya. Pertanyaannya kemana Habib Jindan gitu setelah terakhir kali ada di Dennis gitu ya, yang dibongkar Dennis secara bengkokin ini jarum. Pertanyaannya kemana? Menghilang. Dan ini ada sedikit jawaban dari the best of the brave, of the pengacara, of the Habib Jindan, of the Om Firdaus gitu. Kayak gimana sih klarifikasi Mas Firdaus soal menghilangnya Habib Jindan gitu. Mungkin sedang mempersiapkan diri untuk tantangan persulapan atau gimana, nggak ngerti juga. Mending kita ceki-ceki people Nyo. Play. Oke. Ingat Habib Jindan masih muda gitu dan tiba-tiba viral gitu bang. Nah, sekarang gimana sih kabar dia bang? Oh kalau beliau sekarang ini memang karena memang mungkin beliau masuk dalam Robito Alawin ya, jadi mungkin ada itu urusan internal daripada Robito Alawin. Saya nggak bisa campur itu. Beliau dilarang untuk keluar dari sarangnya lagi. Untuk sementara dia nggak boleh lagi. Gitu. Efeknya ke Habib Jindan ditegur oleh Robito Alawin, akhirnya dia nggak bisa keluar lagi di media sosial. Ditegur kenapa? Nah itu baru yang terlintas gitu kan. Karena kan kemarin seakan-akan membela kebenaran gitulah ya, ingin melawan pesulap merah. Tapi kenapa ditegur gitu? Mungkin di komen ada yang tahu mungkin ya. Kita cek dulu, meluncur ke komen Nyo. Cus. Yang bener dia kena mental jadi takut keluar gitu mungkin. Apa gara-gara Om Deddy ya? Kemarin ditegur di podcastnya Om Ded, di konten somasinya Om Ded ditegur kan, hey cheat. Oh atau Apa? Kemarin tuh banyak banget yang berusaha membongkar sebenarnya Mbah Priok itu sendiri tuh beneran punya keturunan atau meninggal di usia lajang, pada saat lajang gitu kan. Atau takut kebongkar ya lebih baik menghilang dulu gitu dari peredaran sosmed, exposure-nya dikurangin dulu gitu. Atau bisa jadi ditegur karena itu dia ngaku-ngaku cicitnya Mbah Priok yang ternyata terbukti kalau Mbah Priok nggak punya keturunan. Belum punya keturunan, meninggal saat masih bujang ya. Iya. Mungkin nanti kita nunggu aja istilah katanya. Kita harus bersabar gitu kan, karena jikalau itu memang benar kan, ya ente kadang-kadang gitu. Nextnya Nyo. Nah, ada hiburan sedikit nih. Apa tuh? Nah ini ada apa namanya inkonsistensi atau keanehan dari statement Habib Jindan ini pada saat di acara Dennis nih. Dikompil sama Sinomar Bahan, besar di Jakarta 10 tahun, ketua geng motor usia 22. Sama kamu aja jauh loh, mudaan dia loh. Nyonya muda-muda gini tua. Ceki people Nyo. Boleh. Ya, saya lu anggota geng motor, lu ketua geng motor, pendiri geng motor Batavia saya. Umur saya 22 tahun. Oke, Mbak, dan di Jakarta sudah? Sekitar ya 10 tahun lebih lah. Oh, Umur saya 22 tahun. Ketua geng motor, pendiri geng motor Batavia saya. Umur saya 22 tahun. Umur saya 22 tahun. Itu Mbak pendirinya. Jadi jangan dibuka dong. Dia ngedit bangsat sumpah. Yang ngedit bangsat. Backsoundnya itu loh, kenapa backsound warkop sumpah. Iya ya, di Jakarta 10 tahun, berarti ke Jakarta pada saat umur 12 gitu. Terus dia bilang pendiri geng motor Batavia. Batavia berdirinya tahun berapa tuh? Nggak tahu sejujurnya, aku bukan anak geng motor gitu kan. Jadi nggak tahu. Pertama, bener nggak ada apa nggak geng motor Batavia itu di Jakarta tuh, buat Santuy People yang memang mengerti dunia pergengan gitu, apalagi di Jakarta, tolong diinfokan apakah ada geng motor Batavia gitu. Kalau memang ada, dia berdirinya sejak kapan? tahun Bener nggak berapa? pendirinya Habib Jindan ini?
Tapi setahu aku ya, geng motor tuh terkenal dengan kesolidannya, solidaritas. Kalau memang bener ini mah logika-logikaan sederhana aja ya, memang yang logika yang bodoh gitu. Logika-logikaan aja ya. Kalau memang beliau pendirinya ketika diserang sama netizen atau pesulap merah, nggak mungkin dong tim-timnya atau anggota gengnya diem aja nggak ikut turun tangan. Logikanya ya, gitu apalagi kan. pendiri katanya. Ibarat kata Yakuza nih, bosnya pendirinya disenggol, selebeng gitu berkumpul. Logikanya ya kan. Tapi kan itu mah hanya sekedar istilah kata mamang aja gitu kan. Nggak tahu juga gitu. Sayangnya dia bukan Yakuza. Bukan, ya kan contoh ente kadang-kadang gitu. Next aja, ada apa lagi? Nextnya nih, kemarin sempat heboh soal jin, bisa melihat jin segala macam, it's all about jin gitu kan, jin. Nah ini pengacara of the Brew, berapa Om, Mamang, Mas Firdaus ini punya statement soal jin yang membagongkan si statementnya. Ya. Ceki people. Play. Kita juga nggak tahu gambaran dari Al-Quran seperti apa jin itu. Saya sudah bertemu langsung dengan Gondorwo, saya udah pernah lihat gitu loh. Rombongan malah Gondorwonya gitu. Artinya gimana? Ini anjing. Ada. Bentuknya seperti apa? Bentuknya Seperti menyerupai manusia kah atau apa? Enggak. Mereka itu kalau jin Gondorwo itu giginya kayak gading gajah. Rambutnya itu ketutup semua, matanya merah darah. Kayak gajah tapi tinggi 3 meter. Nah, kalau pocong itu emang ada bentuk dalamnya itu kayak tanah. Ya bukan tanah gitu rata. Kalau kuntilanak ya kuntilanak, hanya rambutnya sama persis yang digambarkan oleh orang-orang yang ada di YouTube itu. Yang kakek lu nikah sama. Nah, kalau kakek gue nikah itu dulu di kampung gue tuh cerita bahwa kakek buyut lu itu nikah dengan jin. Sampai sekarang juga keturunan gue dari kalangan jin ada. Jangan-jangan Dia jin. Aku nggak ngomong. Lanjut lagi. Di Bima sana, tapi di Bima ya Bentuknya? Ya kayak manusia lah, tapi beda mereka. Ada yang telapaknya terbalik, telapak kakinya terbalik, ya jalannya ke belakang tapi telapak kakinya terbalik. Ada juga, ada yang cantik, ada yang ya kayak manusia aja gitu. Cuman mereka bentuknya ini beda, ininya nggak ada. Kita Tunggu. Ini agak relate dengan statementnya Jindan yang bilang neneknya tuh ngasih makan jin gitu. Jangan-jangan kakek Bu itu sama neneknya tuh temenan gitu. Hah? Jangan-jangan ya? Ya mungkin. Kita juga punya jin. Jin apa? Celana. Ya mungkin kenal gitu kakek sama neneknya gitu, ngobrol gitu. Yang satu nikahin jin, yang satu ngasih makan jin gitu. Mungkin next aja kalian ya. Next nih ada lagi nih. Ini soal Marcel dan Ustadz Faisar nih. Menanggapi pertanyaan wartawan yang nanyain, kemarin ada yang viral katanya dukun takut jarum suntik. Diketawain dong jeki people nyo. Play. Maka menanggapi yang lagi viral sekarang juga, kemarin ada salah satu dukun yang takut jarum suntik, menurut kamu seperti apa? dan Ustadz ini gimana tuh? Iya. Makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu, ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya macam-macam alasannya. Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi. Kan dijadiin komedi ya. Mungkin kan masyarakat juga selama ini kan lagi Covid tuh kemarin stres. Nah dengan munculnya mereka jadi ada bahan tertawaan. Butuh hiburan. Nah, tapi enjoy menghadapinya malah bikin ketawa ya. Kalau saya gitu. Sekali lagi saya fokusnya ke apa yang saya kerjakan, banyak banget pekerjaan nih. Saya pergi pagi pulang pagi sampai sekarang. Coba lihat tuh. Kalau saya tanggepin nih nanti yang kayak Persatuan Gabut Indonesia. Persatuan Gabut. Asosiasi Gabut ya. Ya, kalau saya tanggepin nanti yang ada seolah-olah tuh pesulap merah kan menghakimi dia. Lihat sendiri kan siapa yang mulai duluan kan. Saya nggak pernah menanggapi itu karena menurut saya yang apa ya, kayak laki itu tanding kalau sebanding. Artinya memang dirimu hanya sekedar supaya gentle untuk betul ya, bukan untuk betul. Mencari sensasi untuk iya betul. Yang menurut saya layak untuk saya tanggapi ya saya tanggapi. Tapi menurut saya ini mah trik receh, masih biarkan teman-teman artis yang menjadikan komedi gitu. Jadi ngomong-ngomong soal tadi tanding sebanding gitu kan, gak mau menanggapi. Ini ada dari kalangan apa ya, warga biasa dan pembaca tarot mungkin ya, yang ternyata kontra juga sama pesulap merah. Ini ada statement videonya nih, meluncurnya. Jus.
Nah ini dari kalangan pembaca tarotnya di posting sama Rumah Tarot C7, saling menghormati si apa namanya captionnya ya, check people-nya. Play. Kita lihat dari versi tarot. Sebenarnya siapa sih pesulap merah ini? Si pesulap merah ini kalau dari versi tarot ya, dia hanya memberikan satu kejutan. Dia hanya mencari panggung, dia hanya mencari popularitas. Karena kita tidak tahu sebelumnya si pesulap merah ini siapa. Tapi karena ada kejadian seperti ini, makanya dia kesempatan untuk mencari panggung. Nah, makanya hati-hati buat pesulap merah ya. Untuk ketenarannya hanya untuk mencari ibaratnya memojokkan seseorang, ketenarannya nggak akan bertahan lama. Ini bapaknya lagi ngomongin diri sendiri. Kayaknya bapaknya nggak pernah nonton TV kayaknya. Iya, sama nggak tahu ya. Kalau aku bukannya pro atau nge-support atau gimana ya. Karena aku udah tahu udah lama soal pesulap merah gitu, ngebongkar setahun 2 tahun lalu deh. 2 tahun lalu aku mulai tahu pesulap merah tuh. Oh, ini yang ngebongkar-bongkar. Karena di luar negeri ada yang ngebongkar trik sulap namanya pesulap bertopeng gitu, topeng hitam gitu. Iya, yang ada di TV-TV itu dulu kan. Nah, di YouTube ada pesulap merah, cuma dia ngebongkar trik-trik dukun-dukun palsu dalam tanda kutip ya, oknum dukun palsu gitu. Nah, ini Bapak pembaca tarot ini bilang pesulap merah tuh nggak ada yang tahu. Nah, sekarang cari panggung gitu buat terkenal gitu. Dan ada yang komen, nah apa nggak kebalik? Salah dia mau ngambil. Wah ini untuk diri saya sendiri. Iya. Dan aku tahu pesulap merah tuh jauh sebelum dia bongkar trik dukun deh. Dari ini zaman The Master kali ya. The Master ya? Iya. Itu kayak aku SD apa SMP gitu. So ini mudah-mudahan nyonyo ini. nih. Ini dari kalangan pembaca tarotnya. Nah ini dari kalangan orang biasa kayaknya. Orang biasa yang mau menjatuhkan pesulap merah gitu ya. Iya kan awalnya ya. Cuma belum direspon belum apa udah dibantai sama netizen. Nih langsung meluncur nih ke videonya nyok. Cuman ini sih agak bahaya juga sih doi. Masa nyenggol-nyenggol Rukiah coba disamain sama wah parah deh dengerin nih. Ada caption sedikit. Jangan pilih kasih, bongkar semua pengobatan. Anjay. Cahyo Jati pesulap merah pilih kasih. Ini belum digeruduk netizen nih. Ceki people nyo. Play. Santet dibongkar, dibilang trik. Pelet dibilang hipnotis. Dukun dibilang kalau nggak cabul ya sesat. Tapi nggak apa-apa deh, ya kan? Saya pertamanya memang selalu dukung Bang Marcel. Cuman lama kelamaan kok begini gitu ya. Tolong Bang Marcel bongkar trik Rukiah, jangan pilih kasih ya. Kalau saya lihat nih Bang Marcel tuh pilih kasih gitu. Dukun dibongkar. Walaupun semuanya kan bukan semuanya dukun pakai trik, dukun dibongkar. Rukiah enggak. Gitu. Rukiah sekali-sekali dibongkar atau biar adil. Kalau di ilmu psikologi Rukiah itu hipnotis ya. Rukiah itu hipnotis. Gitu ya. Jadi aku salfok deh. Kenapa? Aku gemes banget. Ya, kenapa? Dia ngomong sambil tangannya tuh kayak gini-gini. Gemes aku liatnya. Ngomong gitu, yang bener gitu, tegas gitu, laki gitu kan. Gitu, jangan sambil main-main meja gitu. Lanjut lagi boleh Bu? Lanjut. Ya begitu aja sih. Bongkar tuh Rukiah. Rukiah tuh sama aja dengan hipnotis. Ya, mau dibaca doanya doa ayat-ayat Al-Quran, mau dibaca sisa-sisa di dinding, sama aja hasilnya. Ya, asal bisa mendongkrak bel sistem. Itu aja sih. Ya, ayo bongkar tuh Rukiah Bang. Jangan dukun-dukun aja didesak ya, Rukiah juga didesak sekali-sekali. Mas pertama nih, ini dari aku pribadi nih ya nih, Mas. Nih, mungkin Masnya nggak terbiasa untuk ngobrol di depan kamera gitu, jadinya makanya ya cengenges gimana gitu. Saran saya Mas nih, saran saya nih mah, kalau belum ready gitu, belum siap nggak kebiasa, bikin skrip dulu, siapin, taruh skripnya di atas, kalau nggak di depan kamera nih, di bawah kameranya nih, biar tajam fokus tes karena ini bikin tantangan nih ya, gitu kan.
protes, doi itu protes, bikin tantangan. Doi itu kan protes, kenapa yang dibongkar dukun-dukun doang, bongkar juga dong dari Rukiah menurut dia gitu kan. Padahal urgensinya apa gitu untuk dibongkar gitu, karena kan balik lagi tujuan yang mau dibongkar Marcel itu yang Pakai sifatnya ya pakai trik dan menipu gitu, mengaku-ngaku mengatasnamakan ilmu dan membawa-bawa agama gitu. Terus tadi bahaya loh dia nyamain surat-surat sama, wah parah banget sih. Tapi nggak usah banyak-banyak, langsung ke komennya aja Nyo. Langsung. Sikat Nyo. Lanjut Bang, tak terkenal kok, sabar ya Bang. Aduh. Ini lagi Nyo. Nunggu giliran ya Bang. Ntar abang juga ikut ke bagian tenarnya katanya. Ini nanti ada yang komen nih. Apa? Pasti. Mamang sama Nyonyo juga ikutan tenar gitu. Iya memang. Kita mah dari awal ngikutin arusnya, emang ikutin internal, nggak apa namanya sok-sok kontra gitu. Iya. Makanya dicengin sama netizen, udah sabar bang, ntar juga dapat giliran tenar ya gitu. Karena kelihatan banget ngebet tenar gitu. Minimal persiapan deh yang mau lu komplain tuh apa, deskriptif dulu gitu, descripted gitu. Jadi deskrip dulu. Jadi lu by script bacanya gitu, nggak yang. Jadi ini mah buat Marcel nih ya. Ini mah gitu. Apa gitu apa? Tangannya mainan meja ya. Tau gak anak kecil yang suka. Jadi kayak gini. Jadi gini nih. Nah, aku tuh ya jangan kakak doang dong yang dibeliin celana. Ya kalau bisa sih ya aku juga dibeliin gitu. Come on man gitu. Makin kesini makin kesana gitu. Hiburan lagi. Nextnya Nyo. Next. Ini ada sedikit highlight nih ya. Mungkin besok kita akan kupas ya dari kontennya Bang Denny Sumargo mengundang tim penantang Marcel baru dah kita bilangnya ya gitu kan. Peserta pengacara Bapak Daus itu Firdaus. Highlightnya sedikit dulu biar ingat ceki-ceki people. Play. Ilmu kebal ada nggak? Ilmu kebal itu ada. Penantangnya nih. Di agama kami tidak boleh loh itu musik ini segala Iya tidak boleh. katanya maaf ya, di Islam katanya nggak boleh percaya dukun. Iya, tidak boleh percaya dukun. Tapi sementara ada beberapa agama yang masih mempercaya itu untuk ritual keagamaannya gitu loh. Kalau memang mau berbicara masalah akhirat, kamu jadi kiai sekalian. Tapi di sini dia bilang, si pesulap merah bilang dia percaya goib. Setelah kami laporkan. Dilaporkan. Setelah kami laporkan baru dia menggiring opini lagi. Seharusnya si pesulap merah itu harus tahu diri. Saya juga sebagai bagian daripada hamba Tuhan. Minta maaf lah di pesulap merah ini. Untuk minta maaf kepada para dukun karena dia udah berstigma negatif terhadap para dukun. Minta maaf aja kepada dukun. Tapi itu nggak dilakukan. Istilah katanya gimana ya istilah katanya? Nah aja lah kita nonton dulu detail, kita bahas nyari part-part buat poinnya gitu ya. Ini kita nextnya kita ke hiburan dari Brother of the Brave of the People of the Goose Samsudin. Ada juga sebelum Samsudin nih meluncurnya. Ini ada video nggak tahu baru nggak tahu lama tapi mungkin ini bisa jadi jawaban kemana 2 hari ini Habib Jinan menghilang gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Ini ada video dari Yosef Franky nih, nggak pakai captionan. Ceki people Nyo. Play. Amit dapawat amit. Ilusinya mati keluarga. Mobil khusus lagi kita beredar di Wantara. Warga Bandung terima kasih. Bersama Anggrek Sekar tadi. Di video ini sih kelihatan kalau sedang latihan ilmu bela diri ya gitu. Nggak tahu video lama, nggak tahu video baru. Tapi kalau misalkan ini video baru ini bisa menjawab pertanyaan warga masyarakat netizen gitu. Kemana nih menghilang gitu? Karena apakah ditelan bumi gitu kan? Karena sedang mempersiapkan. Gitu kan. Aku nggak bisa begitu. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Last kita kasih bonus dari Gus Udin yang selalu wadididau ceki people. Ceki people meluncur Nyo. Ceki people Nyo. Play. Saya nggak niat cari uang sayang. Kalau saya niat cari uang, saya berangkat di acara televisi itu dikontak 1 miliar. Iya, tenan. Saya nggak niat cari uang sayang. Kalau saya ini lucu banget, nggak tahu jadi nggak benci sama dia, jadi lucu aja. Dia bilang nggak niat cari uang, katanya kalau niat cari uang tuh dia udah diundang stasiun TV dikontrak 1 miliar. TV mana?
bilang sama Mamang TV mana buat mengundang orang budgetnya 1M gitu. Pertanyaan mau berapa episode gitu, budget 1M. Mau berapa episode? Sekelas komedian papan atas aja masih di 50 juta per episode gitu. Butuh 1M buat mencapai 1M berarti berapa? 2 episode 100 juta kali 10, 20 episode gitu. Ini di mana kontrak Anda yang 1M gitu. Ada komenan dari Kurir Jana Express. Sikat yo. Sampai studio suruh jadi OB. Parah Kurir Jana Express. Cukup kali ya. Kita nantikan aja apakah nanti ada yang berani paranormal atau dukun atau orang sakti yang menerima tantangan Dr. Charlie untuk menahan kebal pisau bedah. Yes. Yang katanya bisa mendapatkan 100 juta per orang barang siapa yang kebal pisau bedah dari Dr. Charlie gitu. Kita nunggu update selanjutnya sambil kita membreakdown kontennya Bang Densu. Kira-kira ada part-part secul aksi membagongkan gitu. Masih bravo lah pesulap merah ya. Yes. Closing berarti nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Ciao dulu dan Ciao. Ciao.